เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีKita akan ada berita dari Ratna Gali, di mana Ratna Gali kan sekarang sudah menggunakan jilbab. Ternyata banyak sekali cerita dan juga proses hijrahnya seorang Ratna Gali menjadi sosok seperti sekarang ini. Salah satunya ada perjalanan umroh bersama dan keluarganya. Ini dia, Ratna Gali. Hidup seperti perjalanan yang tak pernah berakhir bagi artis Ratna Gali. Merasa hidupnya banyak mencapai hal yang diinginkan, Ratna pada akhirnya justru mengaku banyak mengalami kehampaan. Batinnya kering ketika kesuksesan yang ia raih membuat dirinya menjauh dari sang halik. Alhasil di tengah kehampaan itu, Ratna Bage mendapat hidayah tak terduga ketika merasa ditegur Sang Maha Kuasa usai membaca Al-Quran 3 halaman. Ya, Ratna yang pada awalnya kurang percaya pada agama, perlahan namun pasti menemukan banyak kedamaian dari kitab suci kaum muslim tersebut. Tak ingin lebih jauh kehilangan arah, ia pun meniatkan diri untuk belajar sholat dari kakak-kakaknya. Awalnya karena memang aku sih ngerasa, alhamdulillah kehidupan duniawi aku nggak tahu apalagi yang mau dicari, karir alhamdulillah udah kekejar, terus kehidupan rumah tangga juga alhamdulillah aku udah punya suami, udah langsung dikaruniain anak. Nah nyampe di titik aku bingung gitu, kayak aku mau nyari apa lagi. Akhirnya pengen mencari sesuatu, orang bilangnya sih banyak sarannya, coba batin lah ya gitu, spiritual. Nah aku iseng baca Al-Quran dan alhamdulillah sih dari 3 halaman pertama aja hati aku udah tergerak gitu. Al-Quran dan sains, bukan ayatnya, jadi aku baca Al-Quran suratnya tuh waktu itu mulai dari Al-Fatihah juga kok, mulai dari Al-Fatihah. Tapi pas baca terjemahannya aku ngacak, aku buka asal, dan kebetulan waktu itu pas lagi dapat halaman yang menjelaskan Islam secara sains gitu. Nah dari situ aku baru make sense sekarang kehidupan kita, aku tuh baru masuk akal buat aku gitu. Enggak, aku diem sih. Tapi mulai sholat, waktu pada saat itu aku orangnya nggak sama sekali religius ya, bahkan dibilang aku agnostik karena aku udah nggak percaya agama, percaya Tuhan sih pasti masih, tapi udah agama tuh buat aku sama aja gitu. Nah pada saat itu titik aku udah mulai tergerak, aku nelpon kakak aku nanya mau sholat aja, aku sampai lupa bacaan atahiyat kan, telepon kakak aku, mau ini dong whatsappin bacaan atahiyat, yang kayak hah mau sholat itu ya, tumben, iya akhirnya. Nah semenjak itu aku mulai dalamin lagi, banyak sharing sama kakak aku, sampai akhirnya mantep udah pengen berhijrah gitu.
Sebagai orang yang mendapat keyakinan baru, kian hari suasana religius semakin terbangun dalam kehidupannya. Ia pun terus memperdalam ilmu agama yang membuatnya semakin taat dan mantap mengenakan hijab pasca pulang umroh Ramadan tahun lalu. Saat itu lumayan agak lama sih, kayaknya sekitar 6 bulan lah aku dimulai dengan aku sholat nggak putus, terus mulai lagi belajar Al-Quran. Sampai akhirnya alhamdulillah aku dikasih rejeki, waktu itu diajakin umroh sama suami aku. Nah pas lagi umroh bulan Ramadan juga tuh, ya pulang-pulang aku udah nggak pengen copot karena aku pun ngerasa di sana sepanas itu pun aku ngerasa nyaman kok, apalagi di Indonesia kan nggak sepanas di sana ya gitu. Hidup adalah pilihan. Prinsip itu nyatanya dipegang Teguh Ratna saat memutuskan mengenakan hijab. Ia teringat bagaimana sang suami juga ibundanya dibuat bertanya-tanya saat ia memutuskan berhijrah dan menutup aurat. Namun ia kini amat bersyukur merasakan hatinya yang semakin mantap dan lebih tenang memenuhi jalan hidup di jalan Allah. Kalau batin sih lebih tenang sih, karena aku mikir percuma juga kalau misalkan aku terlalu terobsesi sama kehidupan duniawi, toh suatu saat pun aku akan mati kan. Jadi apapun yang aku diberikan sama Allah sekarang, rezeki, pekerjaan, karir, keluarga, apapun aku syukuri alhamdulillah. Tapi kalaupun ya misalkan amit-amit diambil, ya udah bukan kepunyaan aku juga. Jadi lebih kayak siap mental gitu. Walaupun ya kalau dibilang sekarang, kalau aku ngebayangin misalkan salah satu kenikmatan aku diambil sekarang juga ya belum tentu aku siap ya. Tapi kalau secara batin sih kayak insya Allah aku harus siap, karena secara konsep sih aku udah paham segala sesuatu itu ya bukan milik aku. Sebenarnya menentangnya sih bukan karena dia nggak pengen aku berjilbab ya, tapi ya takutnya nanti tiba-tiba aku pengen copot gitu. Aku kan orangnya nggak akan denger ya mau dikasih tahu kayak apa juga. Misalkan kayak tiba-tiba aku lagi suruh terus aku pengen copot, aku akan lakuin aja. Aku nggak akan peduli apa kata suami aku atau kata orang tua atau kata orang gitu. Nah dan itulah yang suami aku takutin gitu. Tapi akhirnya sih dia udah bilang ya udahlah, kalau misalkan kamu udah mantap, semoga memang nanti akan dibimbing terus untuk akunya juga nggak akan copot lagi. Coba batin lah ya gitu, spiritual. Nah aku iseng baca Al-Quran dan alhamdulillah sih dari 3 halaman pertama aja hati aku udah tergerak gitu. Al-Quran dan sains, bukan ayatnya. Jadi aku baca Al-Quran, suratnya tuh waktu itu mulai dari Al-Fatihah juga kok, mulai dari Al-Fatihah. Tapi pas baca terjemahannya aku ngacak. Aku buka asal dan kebetulan waktu itu pas lagi dapat halaman yang menjelaskan Islam secara sains gitu. Nah dari situ aku baru make sense sekarang kehidupan kita. Aku tuh baru masuk akal buat aku gitu. Enggak, aku diem sih. Tapi mulai sholat, waktu pada saat itu aku orangnya nggak sama sekali religius ya, bahkan dibilang aku agnostik karena aku udah nggak percaya agama. Percaya Tuhan sih masih, tapi udah agama tuh buat aku sama aja gitu. Nah pada saat itu aku udah mulai tergerak, aku nelpon kakak aku nanya mau sholat aja, aku sampai lupa bacaan atahiyat kan. Telepon kakak aku, mau ini dong WhatsAppin bacaan atahiyat. Yang kayak mau sholat gitu ya, tumben. Iya akhirnya. Nah semenjak itu aku mulai dalamin lagi, banyak sharing sama kakak aku, sampai akhirnya mantep udah pengen berhijrah gitu. Bagi orang yang mendapat keyakinan baru, kian hari suasana religius semakin terbangun dalam kehidupannya. Ia pun terus memperdalam ilmu agama yang membuatnya semakin taat dan mantap mengenakan hijab pasca pulang umroh Ramadan tahun lalu. Saat itu lumayan agak lama sih, kayaknya sekitar 6 bulan lah aku dimulai dengan aku sholat nggak putus, terus mulai lagi belajar Al-Quran. Sampai akhirnya alhamdulillah aku dikasih rejeki, waktu itu diajakin umroh sama suami aku. Nah pas lagi umroh bulan Ramadan juga tuh, ya pulang-pulang aku udah nggak pengen copot karena aku pun ngerasa di sana sepanas itu pun aku ngerasa nyaman kok, apalagi di Indonesia kan nggak sepanas di sana ya gitu. Hidup adalah pilihan. Prinsip itu nyatanya dipegang Teguh Ratna saat memutuskan mengenakan hijab. Ia teringat bagaimana sang suami juga ibundanya dibuat bertanya-tanya saat ia memutuskan berhijrah dan menutup aurat. Namun ia kini amat bersyukur merasakan hatinya yang semakin mantap dan lebih tenang memenuhi jalan hidup di jalan Allah. Kalau batin sih lebih tenang sih, karena aku mikir
percuma juga kalau misalkan aku terlalu terobsesi sama kehidupan duniawi, toh suatu saat pun aku akan mati kan. Jadi apapun yang aku diberikan sama Allah sekarang, rezeki, pekerjaan, karir, keluarga, apapun, aku syukuri alhamdulillah. Tapi kalaupun ya misalkan amit-amit diambil, ya udah bukan kepunyaan aku juga. Jadi lebih kayak siap mental gitu. Walaupun ya kalau dibilang sekarang, kalau aku ngebayangin misalkan salah satu kenikmatan aku diambil sekarang juga ya belum tentu aku siap ya. Tapi kalau secara batin sih kayak insya Allah aku harus siap, karena secara apa ya, konsep sih aku udah paham segala sesuatu itu ya bukan milik aku. Sebenarnya menentangnya sih bukan karena dia nggak pengen aku berjilbab ya, tapi ya takutnya nanti tiba-tiba aku pengen copot gitu. Aku kan orangnya gak akan denger ya mau dikasih tahu kayak apa juga. Misalkan kayak tiba-tiba iman aku lagi suruh terus aku pengen copot, aku akan lakuin aja. Aku nggak akan peduli apa kata suami aku atau kata orang tua atau kata orang gitu. Nah, dan itulah yang suami aku takutin gitu. Tapi akhirnya sih dia udah bilang ya udahlah, kalau misalkan kamu udah mantap, semoga memang nanti akan dibimbing terus untuk akunya juga nggak akan copot lagi gitu. Nah, itulah dia yang namanya juga hidayah, bisa datang kepada siapapun, dimanapun, dengan cara apapun. Dan kita harus mensyukurinya ketika hidayah itu datang. Seperti Ratna Gali sempat berbincang dengan saya, katanya suka malu kalau melihat zaman-zaman dulunya, katanya menyebutnya zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Ya alhamdulillah sudah ada perubahan, mudah-mudahan ini juga menginspirasi yang lainnya untuk mulai introspeksi, melihat kembali Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kitab kita semua itu ya. Amin. Dan saya mau bisa ini lain Ratna Gali, lain juga dengan Janeta Janet ceritanya. Katanya beberapa waktu yang lalu ayah dari Janeta Janet datang ke tempat tinggal Janeta Janet dan tiba-tiba kerasukan makhluk halus. Waduh, dan dengan keilmuannya Janeta Janet berhasil membantu untuk mengeluarkan makhluk halus tersebut. Cerita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.